Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator, saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiba-tiba minta pembicara. kita dapat bersama-sama pada hari ini. Sebelum saya mulakan, saya ingin membawa satu pandangan pribadi saya tentang hakikat dan sejarah yang kita kenali dengan Nusantara ini. Kalau saudara-saudari tahu, lebih kurang 1000 tahun yang lalu, sebelum nama Nusantara dikenal ataupun Sumatera, Samudra, apakah nama yang dipakai oleh orang-orang di sini dan orang-orang di luar, khususnya dari India dan dalam bahasa Sanskerta. Ketika saya membaca sejarah yang ditulis oleh Profesor Zaid Muhammad Akhil Al-Atas dalam buku yang terbarunya Historical Fact and Fiction, guru saya, beliau mengatakan bahwa sebelum nama Sumatera, apalagi nama Nusantara, itu sangat baru. Nama Sumatera saja sudah hampir 1000 tahun dikenal, mungkin lebih. Tapi sebelum itu, nama yang dikenal untuk merujuk kepada tanah kepulauan yang saudara-saudari dulu sekarang ini tinggal sejak nenek moyang kita sampailah entah kapan, itu adalah the Islands of Gold, tanah ataupun pulau emas. Kenapa? Apa kira-kira sebabnya dipanggil sebagai pulau-pulau emas? The Islands of Gold. Itu karena kepulauan ini sangat dikenal memiliki emas yang mudah dicari. Kemana saja pergi, dikorek-korek di tanah, kita akan jumpa emas. Dan peradaban dunia sejak dahulu, zaman Fir'aun, zaman sebelum Fir'aun, emas merupakan komoditas yang sangat berharga, dan itulah harta kekayaan yang paling bernilai yang dimiliki oleh manusia. Yang saya ingin tegaskan di sini, bahwa saudara-saudari hidup di negara yang kaya raya. Tanah ini, sumber alam yang Allah berikan kepada kita ini cukup besar memang, sehingga disebut sebagai the Islands of Gold. Dan hari ini, hal ini dibuktikan. Kalau kita membaca tambang emas yang terbesar di dunia itu di mana? Papua, Tembagapura. Bukan di Afrika Selatan. Tembagapura. Di mana? Tembagapura. Di mana itu? Papua. Papua. Papua, iya. Di Papua. Itu merupakan tambang emas yang terbesar di dunia. Dan ini membuktikan bahwa penamaan dan pengenalan orang-orang dulu sejak lebih 1000 tahun yang lalu, mungkin 2000 tahun yang lalu, bahwa Kepulauan Melayu, Malay Archipelago, dan Nusantara yang kita kenal pada hari ini adalah kaya dengan emas. Dan sebenarnya kekayaan sumber alam itu bukan hanya emas. Saya membesar di Malaysia, saya ke Jordan, saya ke Pakistan, saya ke Irak, saya ke Palestina, saya ke Eropa.
saya bisa menyaksikan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya, yang lebih, yang jauh bedanya dengan negara-negara yang lain, termasuk Malaysia. Saya hidup lebih 30 tahun di Malaysia, dan dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia itu miskin dari segi sumber alam. Indonesia itu lebih banyak. Persoalannya, kenapa Indonesia sampai sekarang itu masih miskin, dan pendapatan per kapita yang 2 dolar per hari, 2 dolar per hari itu sangat-sangat banyak sekali. Ramai yang masih miskin, padahal negara ini negara yang kaya raya. Jadi inilah yang akan saya bicarakan, keperluan kepada transformasi. Bedanya dengan revolusi, bedanya dengan reformasi. Transformasi ini kemauan sendiri, kita mau merubah diri kita. Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk pada kita bahwa kalau apa saja yang buruk berlaku pada kita, itu adalah karena ulah diri kita sendiri. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum. Itu adalah karena sebab diri kita sendiri. Jadi selama kita merdeka, selama kita dalam penjajahan, itu semua mempengaruhi apa yang kita hadapi pada hari ini. Bagaimana kita menanam pada masa dahulu, begitulah kita akan menimba hasilnya pada masa sekarang ataupun pada masa akan datang. Jadi oleh karena itu, saya ingin saudara-saudara sekalian, ketika saya memberikan materi ini, kita coba meretrospeksi, muhasabah apa yang kesalahan yang kita telah lakukan, khususnya dalam bidang pendidikan nasional. Di mana kurangnya? Karena perubahan yang paling penting, perubahan moral. Sejak kemarin saya di sini, hampir setiap menit ada iklan di TV, masing-masing calon presiden berusaha ataupun mempunyai agenda untuk menghapuskan korupsi. Itu semuanya bagus. Masing-masing punya agenda untuk menghapuskan korupsi. Tapi bagaimana untuk menghapuskan korupsi? Tidak ramai yang bisa menjawab. Betul nggak? Bagaimana caranya? Tools, kaedah, alat. Dan disitulah pendidikan itu sangat strategik, sangat penting peranannya. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya akan bicarakan adalah sebuah gagasan pendidikan Islam. Peradaban Islam sudah muncul lebih daripada 1000 tahun, dan kita sudah memiliki apa yang kita kenal dengan Andalusia, Baghdad, Istanbul, Turki, di Afrika Utara ada peradaban sendiri, di Spanyol yang kita kenal dengan Andalusia itu. Di alam Melayu ini kita punya Pasai, kita punya Demak, bahkan katanya Majapahit itu sendiri sebenarnya pada akhirnya merupakan kerajaan Islam. Di tanah Sunda ini juga kita punya kerajaan Islam, Sultanat Islam. Di Melaka sejak abad ke-15. Dan semuanya merupakan satu peradaban yang diwarnai, dibentuk, dipicu oleh Islam. Karena itu Islam mempunyai filsafat pendidikan yang sendiri, yang unik, yang berdasarkan kepada wahyu, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW membina manusia-manusia sehingga para sahabat itu menjadi manusia-manusia yang unggul.
dan memahami, mengkaji, membaca karya-karya para ulama, para ilmuwan, para sarjana, saintis. Inilah maka sarjana kita pada hari ini, Profesor Said Muhammad Nabil Atas, yang lahir di Bogor sekitar tahun 1930. Beliau menggagaskan satu sistem, satu ide, satu gagasan pendidikan Islam yang disebut dengan Islamisasi. Kenapa Islamisasi? Kenapa ini? Dan apa hubungannya dengan sekularisasi? Nah, itu yang kita akan bahas di sini. Jadi sejak tahun 1978, tahun 1977 ada satu konferensi di Mekah, konferensi pendidikan Islam tahun 1977, dan Profesor Atas merupakan keynote speaker pada konferensi tersebut, dan gagasan pendidikan Islam itu disebut di situ, ditulis dan pertama kali digagaskan di situ. Dan kemudian pada tahun 1978 atau 1979 lahir sebuah buku yang disebut dengan Islam and Secularism dalam bahasa Inggris, dan itu sudah saya terjemahkan dengan kawan-kawan dari pimpin Institut Pemikiran Islam dan Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan, di mana institut ini di Bandung. Dan buku ini telah kami terjemahkan, diterbitkan di Bandung, dan silahkan kalau mau dimiliki bisa kontak kawan-kawan kita. Buku ini sangat penting. Gagasan pendidikan Islam ada dalam buku ini sejak lebih dari 40 tahun dibicarakan, dan di Indonesia kurang mendapat sambutan karena kita masih lagi terpesona dengan filsafat pendidikan Barat. Kita tidak yakin dengan pemikiran Islam, filsafat Islam. Kita lebih yakin dengan filsafat Barat. Jadi oleh sebab itu kita lihat apa itu gagasan Islamisasi ini. Islamisasi adalah solusi bagi kerusakan moral, intellectual bankruptcy, the rise of false leaders. Itu yang kita miliki di dunia Islam, tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, umumnya di dunia Islam kita ini punya banyak penyakit. Nah, saya ke Pakistan, korupsi menjadi satu budaya di Pakistan. Begitu juga di India, di Bangladesh, hampir di seluruh dunia Islam, rosak moral kita umat Islam. Karena kita tidak dididik dengan cara yang betul. Apa itu pendidikan? The purpose of education. Nah, itu yang insya Allah kita akan lihat. Dan itu dibahas dalam filsafat pendidikan Islam. Sedangkan sekularisasi adalah keniscayaan bagi masyarakat Barat. Bagi masyarakat Barat, mereka perlu menggantikan dominasi agama. Mereka tidak mau agama berpartisipasi, berperanan, berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, perundangan, dan lain sebagainya. Bagi mereka, agama membawa kesengsaraan, agama menghalang peradaban, kemajuan, pembangunan. Dan itu memang benar-benar berlaku karena banyak saintis-saintis, sarjana-sarjana Barat yang menghadapi halangan-halangan, bahkan ada yang dibunuh, ada yang dieksekusi karena bertentangan, pandangan-pandangan mereka itu tidak selari dengan agama Kristen, dan itu tidak berlaku dalam peradaban Islam. Kalau saudara-saudara baca tentang peradaban Islam di mana-mana sekalipun, Islam justru yang mendorong
masyarakat itu berilmu, mengkaji sains, melahirkan teori-teori, penemuan-penemuan saintifik untuk pembangunan manusia yang seutuhnya. Dewasanasi dan dekoloniality, itu antipati ataupun tindak balas terhadap westernisasi dan sekularisasi. Itu yang disebut dengan de-westernisasi dan dekoloniality. Perkataan di maknanya untuk menolak. Sekularisasi, usaha masyarakat barat untuk menyebarkan dan upaya mereka untuk supaya sekularisme dan pahaman-pahaman yang mereka bawa itu berlaku dan diterima oleh masyarakat dunia. Dan pada hari ini dalam kajian Profesor Wan Muhammad Nurwan Daud dalam beberapa buah bukunya tentang Prof. Naqib Al-Atas, juga tentang Islamisasi ilmu di tingkat pendidikan tinggi universitas, bahwa bukan saja umat Islam yang menolak sekularisasi dan westernisasi, tetapi juga di Barat sendiri ada penolakan terhadap sekularisasi dan westernisasi. Di Afrika juga ada, di Cina juga ada. Jadi bukan hanya umat Islam yang menolak upaya sekularisasi, tetapi juga hampir di seluruh dunia. Namun ia bukanlah satu arus perdana, bukan satu kebiasaan. Walau bagaimanapun ramai pemikir dunia yang mendukung usaha di westernisasi dan dekolonialisasi. Baik, mungkin nama yang masih tertanya-tanya, apa itu sekularisme, apa itu sekularisasi? Baik, saya perlu memberikan definisi yang diberikan oleh penggagas dan penulis pertama tentang sekularisme, yaitu Jacob Aliocke tahun 1850. Beliau menulis dalam bukunya tentang sekularisme, ia adalah a system of morals and social action shaped exclusively by this worldly consideration, irrespective of religious belief. Exclusively by this worldly consideration, satu sistem moral dan aksi sosial yang diwarnai, yang dibentuk secara eksklusif oleh pertimbangan-pertimbangan duniawi semata-mata, irrespective, tanpa mengambil kira, tanpa melihat kepada kepercayaan agama. Agama suatu yang terpisah daripada kehidupan duniawi. Itu definisi yang pertama. Yang kedua, secularism is a code of duty pertaining to this life, founded on consideration purely human, and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. Its essential principle are three: the improvement of this life by materials mean that science is the available providence of man, that it is good to do good, whether there be other good or not. Other good tentang dunia yang bukan di dunia ini, dunia yang lain, hereafter. The good of present life is good, and it is good to seek that good. Purely human. Jadi satu cara hidup yang mengambil kira hanya aspek-aspek yang dibentuk oleh manusia, yang tidak menganggap bahwa teologi dan agama itu mencukupi. Jadi agama itu mereka anggap sudah tidak lagi cukup dan tidak lagi relevan untuk kehidupan manusia. Ada 3 prinsip yang digunakan. Yang pertama adalah bahwa kehidupan dunia ini harus dibangun hanya
hanya pada asas kegunaan material means. Jadi tidak lagi melihat kepada spiritual, kepada aspek holistik menyeluruh manusia, hanya material, uang, harta benda, materi. Tidak melihat kepada aspek-aspek yang lain. That science available providence of man, dan kepercayaan yang mutlak yang sangat tinggi kepada sains. Agama dengan sains menjadi suatu yang bertabrakan, yang tidak harmoni, tidak mungkin harmoni. Dan itu berlaku di Barat, tapi tidak berlaku di dalam peradaban Islam. Dan hakikat kebaikan itu hanya dilihat dari aspek keduniaan, tanpa melihat adanya ataupun keperluan kepada melihat adanya dunia yang lain, akhirat. Itu bukan lagi pertimbangan untuk melakukan kebaikan. Apa saja yang baik untuk kehidupan kita di dunia, maka itulah kebaikan yang harus dikejar. Sama ada dia baik di sisi Allah, baik untuk kehidupan yang abadi di akhirat, itu tidak penting lagi. Itu ajaran, doktrin, dogma sekularisme. Begitu juga banyak yang memahami sekularisme sebagai memisahkan antara dunia dan akhirat, antara agama dan politik, agama dengan sains, wahyu dengan akal, itu semuanya terpisah. Wahyu dengan akal bukan suatu yang boleh dijalin hubungkan, tapi terpisah dan tidak mempunyai kesalingan dan tidak mungkin dapat diharmonikan. Akal manusia akan senantiasa bertabrakan dengan wahyu ataupun kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dualisme, ini konsep yang penting, dualisme, di mana keduanya tidak dapat disatukan, diharmonikan, dilihat saling bertentangan. Sekularisme adalah proses pembebasan manusia dan alam ini bukan saja daripada tahyul, mitos, tapi juga daripada unsur-unsur rohani dan agama yang mengatur kehidupan manusia dan menyempitkan agama hanya pada hal-hal kerohanian dan ritual urusan pribadi. Jadi agama itu sempit. Pada asalnya sekularisasi bermaksud baik, tapi apabila agama menjadi mangsa, menjadi objek untuk disempitkan, dirubah, dianggap sebagai sama dengan tahyul, mitos, legenda yang tidak berasaskan kepada ilmu dengan agama, bahkan agama itu tidak dianggap ilmu lagi di masyarakat Barat. Dianggap hanya sebagai dogma, sebagai ajaran-ajaran yang tidak rasional. Agama dianggap tidak rasional. Yang rasional yang dapat diterima hanyalah sains. Dan ini adalah berlaku di Barat. Dan apakah sebagai umat Islam kita bisa menerima hal ini? Nah, itu yang kita perlu pikirkan, perlu rethink. Ya, saya tidak memaksakan. Tapi kita sudah merdeka sekian lama, apa salahnya kita memikirkan kembali dogma-dogma, ajaran-ajaran yang kita anggap mungkin tanpa kita sadar bahwa ia dianggap sebagai benar, tapi sebenarnya bertentangan dengan akidah, dengan worldview, dengan pandangan alam, pandangan hidup umat Islam yang beragama Islam. Dan antara buku yang paling membentuk dan mempromosikan ide sekularisme tahun 50-an untuk dijadikan satu ideologi dan cara hidup, cara berpikir masyarakat Barat adalah ditulis oleh Harvey Cox yang berjudul The Secular City. Bagi Harvey Cox,
Sekularisasi adalah pembebasan manusia. Nah, di sini kelihatannya sangat menarik sekali, karena manusia itu dibebaskan daripada satu belenggu. Nah, siapa yang tidak mau dibebaskan daripada satu belenggu? Tapi apakah belenggu itu? Pertama dari kongkongan agama, agama dianggap sebagai belenggu, dan kemudian dari kongkongan metafisik, ide-ide, pemikiran, ilmu tentang yang di luar sains, itu disebut dengan metafisik, yang mengatur akal dan bahasanya. Jadi ada 3 dimensi sekularisasi menurut Habakkuk. Yang pertama adalah disenchantment of nature. Ini saya kalau mau bahas ini bisa seharian, tapi tidak perlulah dibahas panjang-panjang. Maksudnya adalah menghilangkan pesona dari alam tabi'i. Ini terjemahan Bapak atas sendiri di dalam bukunya ini. Jadi siapa yang ingin memahami, karena ini sangat penting sekali, khususnya bagi para mahasiswa, silakan dibaca sendiri. Maksudnya apa? Apabila alam ini dipisahkan daripada Tuhan, daripada hakikat yang sebenarnya bahwa ia diciptakan, ia mempunyai tujuan, bahwa alam ini merupakan simbol, merupakan ayat. Dalam Al-Quran banyak disebut alam ini merupakan ayat, merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dijelmakan, dicerminkan, direalisasikan dengan penciptaan alam ini. Jadi karena itu, apabila kita melihat alam itu begitu indah, begitu mempesonakan, seharusnya kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ia itu bukan tercipta dan terbentuk dengan sendirinya, tetapi ia adalah hasil daripada kreativitas, kebijaksanaan, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya, iradahnya, kuasanya, kebijaksanaannya dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita sendiri, Al-Quran menceritakan banyak perkara tentang alam semesta. Al-Quran menceritakan banyak perkara. Wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Tentang matahari, bagaimana peredaran bumi dan matahari, peredaran bulan, bahwa segalanya ditentukan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau berubah sedikit saja alam ini akan mengalami suatu yang sangat dahsyat. Kalau matahari itu lebih dekat sejengkal saja, itu akan menjadi malapetaka bagi umat manusia. Semuanya diatur dengan begitu tepat, mengikut qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan apabila mereka berusaha untuk disenchantment of nature, maka mereka menjadikan dunia ini mutlak di atas kuasa manusia, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pencipta. Sehingga manusia bebas untuk melakukan apa saja dan tidak ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban di akhirat. Karena itulah kita banyak menyaksikan kerusakan terhadap alam sekitar. Manusia yang semakin rakus membuat apa saja kepada environment, kepada persekitaran, sehingga merosakkan dan menjadi malapetaka kepada umat manusia pada hari ini dan di akhir zaman nanti. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran bahwa kerusakan itu akan berlaku di dunia ini. Zaharul fasadul barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa manusia akan merosakkan dunia ini, dan itu yang sebenarnya sekarang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, peniadaan sucian dan kebebasan agama dari politik, desacralization of politics. Ini banyak berlaku. Saya tidak punya waktu untuk membahas panjang lebar.
Yang ketiga, penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan. Nilai-nilai juga dihapuskan kesuciannya dan menjadi relatif, menjadi subjektif, menjadi mengikut kehendak dan perspektif manusia. Tidak ada lagi nilai-nilai yang murni, yang suci, yang baik, yang perlu dijunjung tinggi oleh manusia. Semuanya menjadi subjektif. Jadi tidak menjadi suci lagi. Dan ini yang banyak juga berlaku pada khususnya golongan remaja di seluruh dunia, sehingga kita mengalami apa yang kita sebut sebagai kebejatan moral. Sekarang ini homoseksualitas, kawin beda, kawin sesama jenis, ada yang transseksual, bisexual, LGBT, ya. Masing-masing mengklaim bahwa itu hak mereka, bahwa hubungan sesama jenis itu merupakan perkara yang natural, yang suatu yang semula, jadi yang harus dihormati oleh umat manusia. Dalam buku yang ini juga, Prof. Alatas menyebutkan tentang 3 masalah utama, akar masalah umat Islam. Yang pertama adalah confusion and error in knowledge. Disinilah pendidikan itu sangat penting, karena pendidikan, the core business of education, tujuan dan matlamat utama pendidikan adalah untuk mendalami dan menyebarkan dan menanamkan ilmu. Jadi kalau ilmu itu rosak, keliru, confusion and error in knowledge, maka pendidikan sudah tidak lagi berfungsi untuk mengangkat martabat manusia, menjadikan manusia itu sempurna, lebih baik, tetapi justru pendidikan boleh jadi merusak manusia dan menjadikan manusia itu manusia-manusia yang korup. Yang kedua, the loss of adab. Nah, itu juga akibat daripada kekeliruan. Karena kekeliruan itulah maka kita cenderung untuk biadab. Kita tidak lagi menghormati ilmu. You cannot build a civilization based on other than knowledge. Kita hanya mungkin membina peradaban itu dengan ilmu. Membina negara, membina bangsa ini hanya mungkin dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan kuasa. Kuasa itu ada pada ilmu. Knowledge is power, bukan money is power. Nah, saudara-saudari lihat nggak sekarang ini kecenderungan dunia pada hari ini yang berkuasa adalah harta, uang. Money is power. Kalau dengan siapa saja punya uang dia akan menang. Siapa saja punya uang maka dia akan berkuasa. Dan orang yang beruang yang menentukan segala-galanya. Itu suatu peradaban yang materialistik, yang tidak dapat membina peradaban yang tinggi, yang agung, yang mulia, tapi justru akan mencipta kerusakan kepada peradaban itu. Peradaban hanya mungkin dibina di atas ilmu. Dan ilmu seperti apa? Kalau ilmu itu juga dirusak, maka kita tidak akan mampu membina peradaban. Kita hanya bermimpi saja. Karena itu ilmu itu sangat penting. Nah, itulah akar permasalahan umat Islam. Yang ketiga, the rise of false leaders. Sering banyak tanggapan bahwa kita ini tidak memiliki pemimpin yang amanah, yang dipercaya, yang mempunyai kemampuan, kredibilitas, yang mempunyai kemampuan kifayah dalam membincangkan tentang kriteria, karakter, kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin. Imam Al-Mawardi, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali menggariskan beberapa perkara. Yang pertama adalah al-kifayah, kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk mengurus, kemampuan untuk jadi artinya
berilmu. Nah, berilmu. Yang kedua adalah diraya, itu berilmu, seorang yang berilmu. Tidak boleh orang yang jahil memimpin. Dan yang seterusnya adalah al-amin, al-amanah. Inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Al-qawi itu al-quwah, al-kifayah, dan yang tidak kurang pentingnya adalah al-amanah. Sebab itu Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul sangat dikenal sebagai al-amin, dipercaya oleh orang-orang Quraisy, sehingga digelar sebagai al-amin. Nah, itu kualitas yang paling tinggi di samping kecerdasan. Jadi karena itulah kita memiliki, karena kualitas-kualitas itu tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita, maka yang muncul adalah the rise of false leaders. Jadi kita melihat pada hari ini akibat kerosakan dan akibat kekeliruan, confusion and error in knowledge itu, maka kita menghadapi apa yang kita sebut ilmu yang palsu, pseudo knowledge, dan kadang-kadang ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu boleh jadi berbahaya. Bukan satu dua, seringkali kita melihat orang-orang yang merampok, orang-orang yang mencuri, yang korupsi itu mereka menggunakan ilmu mereka untuk mencuri dan untuk berbuat kejahatan moral. Ya, saya diberikan masa 5 menit lagi, sedangkan masih banyak lagi yang perlu saya. Jadi nanti saudara-saudari bisa dapatkan slide saya ini, presentasi saya ini untuk menyebabkan masa. Saya tidak akan membincangkan banyak perkara yang saya sudah tulis di sini. Apa yang kita lihat, ada yang kita sebut sebagai sekularisasi pendidikan. Jadi ada banyak ide-ide dan penekanan-penekanan yang sebenarnya bersumberkan sekularisasi. Contohnya orientasi pada produk, bukan orientasi pada proses. Orientasi pada ijazah, bukan orientasi pada pendidikan itu sendiri, manusia itu sendiri. Tujuan pendidikan sudah lari. Tujuan pendidikan sudah lari daripada yang asal. Tujuan pendidikan dalam Islam disebut oleh ulama-ulama kita adalah untuk menjadikan manusia yang soleh, yang berakhlak, dan itu memerlukan ilmu. Yang disebut oleh Prof. Atas man of Adam, manusia yang beradab. Adam ini adalah kemampuan untuk meletakkan dan mengakui, mengiktiraf sesuatu pada tempatnya sehingga dia tidak keliru, tidak kabur. Jadi kalau sebagai pemimpin, dia tahu keutamaan kedudukan ilmu. Sebagai pelajar, dia tahu dirinya siapa. Sebagai dosen, dia tahu tanggung jawabnya sebagai dosen, bagaimana dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai presiden, sebagai menteri, masing-masing punya ilmu dan masing-masing tahu dan mengiktiraf sesuatu yang berdasarkan kepada ilmu itu, sehingga segalanya berlaku dan diatur dengan harmoni, dengan sejahtera, sehingga tidak berlaku kepincangan-kepincangan yang sekarang ini kita lihat. Nah, ini tulisan Milton Friedman tahun 1970. The business of business is business. Nah, ini contoh sekularisasi. Tidak ada hubungan ekonomi dengan agama, dengan negara, dengan kemanusiaan, dengan dunia, dengan environment. The business of business is business. Dan ini menular kemana-mana. Sehingga dalam pendidikan juga, the business of education is business. Nah, itu salah. The business of education seharusnya adalah education. Mendidik manusia, bukan untuk mencari uang. Bahkan kita juga belajar, niat kita juga harus lurus. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk menjadi kaya raya.
tapi untuk mencari ilmu. Dengan ilmu itu kita dapat meningkatkan diri kita, dan orang yang mendapatkan ilmu sudah tentu dia mendapatkan uang. Allah tidak akan mensia-siakan usaha hamba-hambanya. Siapa saja berusaha sudah tentu dunia akan berada di genggamannya, tapi siapa saja mencari dunia, dunia akan lari daripada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdul dirham. Ta'isa abdul dirham. Sangat celakalah orang yang menyembah uang. Karena uang bukan untuk disembah. Uang adalah alat. Uang adalah kegunaan untuk kegunaan manusia. Berarti ada tujuannya. Ada. Kalau alat dijadikan tujuan itu berarti kita biadab. Kita tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi segala sesuatu ada tempatnya. Di mana letaknya uang, di mana letaknya, di mana letaknya kuasa politik, di mana letaknya diri kita, di mana letaknya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita. Semuanya punya tempatnya yang sendiri-sendiri. Dan itulah gagasan pendidikan Islam untuk melahirkan manusia yang beradab, manusia yang tahu siapa dirinya, manusia yang mampu melakukan tanggung jawabnya dengan sempurna. Kalau ini tidak berlaku, maka yang berlaku adalah kehilangan adab, the loss of adab, kebutuhan authority, dan ini akan membawa kepada kemunculan pemimpin-pemimpin yang palsu. Ada 3 atau 4 ciri-ciri asas pendidikan Islam. Yang pertama adalah paham ilmu, epistemologinya harus betul. Ilmu itu bukan data, fakta, bukan maklumat semata-mata, tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tiba bukan saja di akal, tetapi sampai ke hati. Kalau ilmu itu hanya maklumat di akal dan tidak untuk dihayati, dicerna, dijadikan panduan dalam hidup yang mendekatkan kita kepada Pencipta, maka ilmu itu akan jadi ilmu yang rosak. Jadi bukan hanya data fakta, tetapi sebagai keyakinan, kepastian yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menuntut kesediaan hati, jiwa manusia. Dan ilmu itu bukan simbol-simbol, tapi makna, kefahaman yang datang kepada jiwa manusia. Dan karena itu dalam Islam sejak abad ke-7, 8 Masehi kita ada 4 atau 3 sumber atau saluran ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah panca indera yang sehat. Nah, inilah lahir teori-teori seperti empirisisme, scientific studies, termasuk juga kedokteran, sains. Itu semuanya adalah berdasarkan kepada panca indera. Yang kedua adalah berita yang benar. Jadi kalau berita itu benar daripada orang yang kita percaya dalam konteks wahyu, dalam konteks Al-Quran, kita percaya pada Rasulullah SAW. Dan Al-Quran itu ditulis, dibawa dari satu generasi ke satu generasi yang tidak mungkin. Nah, terdapat kesilapan, terdapat kebohongan, karena dengan dia datang dengan begitu rapi, dengan begitu otentik, dengan begitu terpercaya, sehingga tidak ada keraguan dalam penulisan dan keaslian Al-Quran itu sendiri. Berbeda dengan berita-berita yang kita tidak bisa verifikasi keasliannya, kabarannya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah akal yang benar, penggunaan akal pikiran yang benar, karena akal itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penggunaan akal yang benar itu juga menyumbang kepada ilmu. Dan kita harus berpikir, dalam Al-Quran menyuruh kita berpikir. Jadi kalau kita lihat di sini, ilmu yang digagaskan oleh Islam itu komprehensif. Ada sains, ada agama, ada segala ilmu pengetahuan itu di dalam cara, kaedah dan pandangan Islam melihat kepada
segala-galanya. Itu yang disebut dengan world view, pandangan alam Islam. Jadi Islam tidak mengeluarkan sains, Islam tidak anti sains, Islam tidak anti akal, Islam tidak anti rasional. Tidak ada ajaran-ajaran Islam yang irrasional, tidak rasional. Semuanya bisa diterima, tetapi akal pikiran itu harus betul. Kalau apakah pikiran itu salah, cara berpikirnya salah, maka mungkin sesuatu itu dianggap sebagai tidak rasional, tapi sebenarnya dia adalah rasional, ataupun bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya harus jelas, karena kalau lari daripada tujuan yang asal, maka disitulah akan berlaku kekeliruan dan kerusakan pada ilmu dan pada pendidikan. Yang ketiga adalah punya tradisi keilmuan yang asli. Jadi karena kita telah membina satu peradaban yang lama, ya, lebih lama daripada peradaban Barat sekarang ini. Bahkan peradaban Barat modern yang hari ini belajar daripada Islam. Francis Bacon, Roger Bacon, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, semua Hobbes, semua belajar daripada, karena abad ke-13-14 itu ramai orang-orang Barat, termasuk padri, termasuk golongan agama itu belajar ke Andalusia, ke Cordoba, dan mereka mengkaji bahasa Arab, mengkaji karya-karya sarjana Islam, termasuk Ibnu Sina, termasuk saudara-saudara harus baca tentang sumbangan peradaban Islam terhadap peradaban Barat. Itu sangat luar biasa. Dan tapi itu tidak diiktiraf, tidak diakui oleh masyarakat Barat karena dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Jadi kita harus hargai tradisi keilmuan itu, dan dia bersandarkan mempunyai hubungannya dengan agama Islam. Peranan guru yang membimbing, guru yang punya, yang tahu tanggung jawabnya untuk membawa muridnya kepada kebenaran, ya, bukan untuk kekeliruan, bukan untuk uang, bukan untuk dunia, tetapi untuk sebagai satu tanggung jawab, sebagai amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu guru yang benar, guru yang mursyid, guru yang paham, guru yang tahu, yang arif, itu akan membawa muridnya ke jalan yang benar. Jadi kesimpulannya, disitulah kita lihat bahwa pendidikan Islam bermuara pada konsep adab, moral based education, dan itu kelemahan yang ada pada hari ini dalam gagasan pendidikan yang sekuler. Yang sekuler itu cenderung memisahkan agama, dan sehingga nilai-nilai dianggap sudah tidak lagi begitu penting. Bahkan dalam Islam disebut nama bu'ithu liutammima makarimah akhlak. Jadi akhlak itu sangat penting, moral itu sangat penting, dan itulah tujuan pendidikan Islam. Ada otoritas yang sah, Rasulullah, para ulama punya worldview yang benar, yang bukan berdasarkan worldview Barat. Punya tradisi yang kukuh, dan itu semuanya berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan diwariskan dari satu generasi ke satu generasi dari zaman Rasulullah SAW hari ini. Itulah yang dapat saya kongsikan dengan waktu yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya kongsikan ini bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian, dan untuk lebih lanjut silakan dibaca makalah ataupun slide yang saya berikan itu, dan buku-buku yang saya sebutkan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan yang sangat menarik, gitu ya, sehingga menguras pikiran kita karena penuh dengan pembahasan yang filosofi. Kita lanjutkan kepada sesi diskusi, ya. Banyak yang antusias. Saya pilih tiga penanya. Satu yang kuning, satu
kedua yang biru, ya. Satu lagi. Ketiga yang memakai kerudung merah. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Wahyudi dari Universitas Negeri Semarang. Yang akan saya tanyakan, bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasi sekularisme dan westernisasi, khususnya bagi mahasiswa yang mata kuliahnya itu kebanyakan filosofisnya itu dari budaya baru. Seperti saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janu Muhammad dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pak, sebagaimana kita tahu bahwa semua tindakan dan amalan kita harus didasari dengan ilmu. Tetapi tidaklah cukup hanya dengan ilmu, namun diimbangi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Namun, kita lihat saat ini banyak sekali pemimpin ataupun pemegang amanah yang tidak demikian. Akibatnya, penyakit korupsi, kemudian ketidakjujuran dan penyakit-penyakit moral maupun paham dari barat banyak menjamur di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa yang salah dengan ilmu atau pendidikan yang selama ini diberikan? Kemudian bagaimana pendidikan Islam dan sains Islam mampu membentuk seorang pemimpin atau figur pemimpin yang benar-benar layak untuk menjadi teladan bagi masyarakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Harsi Hairunisa dari UPI. Pertanyaan pertama, sejauh mana perkembangan islamisasi ilmu di dunia Islam gitu? Karena kan tadi sudah sempat dijelaskan, tapi secara umum perkembangannya sudah sampai mana? Misalkan apakah sejauh ini kan sudah 40 tahun gitu? Apa kira-kira akan butuh waktu berapa lama sampai kira-kira peradaban Islam itu sendiri bisa benar-benar mencapai puncaknya? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penghambat dan pendorong dari proses islamisasi ilmu itu sendiri? Yang terakhir, saya pernah mendengar istilah islamisasi, kemudian ada islamisisasi. Nah, itu masih kurang jelas dan mohon diperjelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Soalan-soalan yang menantang, bicara lama dan beri penjelasan yang mungkin tidak dapat memuaskan saudara-saudari pada hari ini, tapi ini satu petunjuk untuk kita lebih berpikir dan coba mencari jawaban-jawaban yang memuaskan. Dan itu suatu yang biasa, yang normal, yang harus dimiliki oleh setiap pelajar, mahasiswa. Dia harus berpikir dan mencari jawaban terhadap persoalan-persoalan yang berada dalam pikirannya. Yang pertama tadi tentang antisipasi, ya, tentang bagaimana kita harus menghadapi sekularisasi dalam pendidikan ini. Baik, dan ini berhubungan saya pikir dengan soalan-soalan yang lain tentang penghambat dan bagaimana untuk memastikan, menjadikan gagasan pendidikan bukan hanya sekadar gagasan, tapi dapat dipraktekkan, dilaksanakan. Jadi persoalan yang kita harus paham bahwa umat Islam telah mengalami perjalanan khususnya di alam layu sampai perjalanan yang pahit dan yang panjang sekali. Kita telah mengalami penjajahan kurang 400 tahun, betul ya? 300 sampai 300 yang 400 tahun sejak kedatangan Portugis ke Melaka, kemudian Belanda, kemudian Inggris, kemudian Jepang. Dan dulu kita punya kerajaan kesultanan Islam sebelum keberadaan mereka itu. Dan kita lumayan bagus sebenarnya perkembangan Islam, begitu pesat dan begitu hebat keilmuan. Karena saya tahun 2008-2009 saya ke Aceh melihat manuskrip yang kita miliki. Manuskrip ini umurnya ada yang 500 tahun, 300 tahun, dan masih lagi dalam bentuk tulisan tangan, tak tersentuh dan mengalami kerusakan.
generasi baru tidak lagi mewarisi ilmu yang dimiliki oleh saudara dan kita yang dulu. Dan kita belajar sekarang ini sepenuhnya melalui ilmu yang disodorkan, disuguhkan oleh peradaban Barat. Kita terputus daripada peradaban Islam. Bahkan kita sudah tidak lagi menulis, tidak lagi tahu membaca tulisan Jawi yang dulu sultan-sultan, raja-raja, bangsawan, masyarakat menulis dan belajar dengan tulisan Jawi, tulisan Melayu, bahasa Melayu. Itu di Jawa, di Sumatera, sampai ke Maluku, sampai ke Kalimantan, sampai ke Malaysia. Jadi bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca, bahasa ilmu yang menghubungkan berbagai kaum, berbagai etnik. Bahkan di ranah Sunda juga kita menulis dan banyak karya-karya ditulis dalam bahasa, dalam tulisan Jawi walaupun bahasanya bahasa Sunda. Tulisannya tulisan Jawi, tulisan Arab. Nah, di situlah maka kita harus paham bahwa perjalanan yang begitu panjang menyebabkan untuk kita sadar dan coba merubah dengan kesadaran, dengan bimbingan ilmu yang kita dapat daripada para ulama itu. Dan perubahan itu memerlukan masa yang panjang. Kita tidak bisa menyalahkan. Hari ini kita berbicara, bahkan ini sudah 40 tahun digagaskan, sampai sekarang masih lagi dalam proses untuk dipahami, apalagi dilaksanakan. Pemahamannya saja sangat sulit kadang-kadang, sebab apa yang kita pelajari selama ini. Contohnya kalau saya dosen di Indonesia, dari mana saya belajar? Sebagian seperti moderator ini pernah pergi ke Middle East, itu kita belajar teks-teks yang Arab. Dan sebagian belajar daripada orientalis, sebagian belajar daripada, dan ada rencang, sumber keilmuan yang rencang, ada yang sekulernya, ada yang agamanya, dan masing-masing tidak dapat diharmonikan. Kita semua itu harus mempunyai proses yang secara sadar dilakukan oleh kita. Jadi contohnya tadi, sebagai mahasiswa kita belajar ilmu-ilmu ini. Di mana saja di universitas kita berhadapan dengan ilmu-ilmu yang sebagiannya sekuler, bertentangan dengan agama. Apa yang kita harus lakukan? Kita bukan menentang, kita bukan mau ilmu-ilmu sekuler, ilmu dari barat ini dihapuskan. Kita mahukan ilmu-ilmu ini dikuasai, dikaji, dikuasai sehingga kita menjadi master, jadi pakar dalam ilmu-ilmu itu. Tapi pikiran kita, akal pikiran kita tidak terpengaruh. Sebagai ilmu yang bermanfaat, dia harus kita kuasai. Ilmu komputer, ilmu apa saja, sains, kita harus kuasai. Tetapi worldview-nya itu jangan sampai kita memiliki worldview yang sekuler. Kita harus berhasil contohnya memahami apa yang Newton, Einstein sebutkan dalam buku-bukunya itu. Kita harus baca, kita harus menjadi saintis, kita harus jadi pemikir, kita harus menjadi pakar dalam segala bidang keilmuan. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita menolak ilmu daripada Barat. Tapi kita harus tahu bahwa Islam memiliki worldview yang tersendiri. Islam memiliki cara pandang yang tersendiri. Islam memiliki mekanisme, alat, cara dalam kita berilmu itu. Dan kita harus coba bisa menyesuaikan supaya kita tidak bingung, keliru. Disinilah kedua-duanya itu sangat penting. Kita punya akidah, kita punya syariat, kita punya Al-Quran dan Sunnah harus membentuk cara berpikir kita. Di masa yang sama kita harus bisa masa yang pengetahuan yang datang daripada Barat, karena sebelum datang daripada Barat juga mengambilnya daripada peradaban Islam, dirubah mengikut worldview mereka. Dan kita harus bisa berubah juga ilmu dan yang dari Barat itu mengikut worldview kita. Jadi kemudian ada masalah penghambatan tadi, hambatan dan perkembangan islamisasi ini.
perkembangannya agak perlahan, agak lambat. Karena seperti yang saya sebutkan tadi masih banyak kekeliruan. Kepahaman yang betul itu memerlukan waktu. Karena itulah sebagai mahasiswa kita harus paham dulu, dan dengan menilai itu kemudian kalau sudah paham baru kita bisa laksanakan. Ada orang yang belum paham tapi sudah mau laksanakan. Karena itulah muncul salah paham, muncul kekeliruan tentang gagasan Islamisasi itu. Ada yang bilang Islamisasi itu adalah Arabisasi. Itu tidak benar. Islamisasi itu contohnya kalau Barat menciptakan mobil, maka kita harus bisa menciptakan mobil Islam, kapal terbang Islam. Jadi benda-benda yang itu harus Islam, tidak benar. Islamisasi itu ada di sini. Jadi dia harus membentuk cara berpikir, pemikiran. Dan bila pemikiran kita itu sesuai dengan Islam dan diri kita itu paham dan mengikut cara berpikir Islam, maka apa saja yang kita buat itu sesuai dengan Islam. Kita menjadi menteri, kita menjadi saintis itu berdasarkan kehendak, karena objektif, berdasarkan objektif dan tujuan yang ditentukan oleh Islam. Jadi ada hambatan-hambatan. Nah, contohnya itu istilah-istilah, masih lagi ada perdebatan apa istilah yang lebih tepat. Bukan Islamisasi atau Islamisasi. Ada yang bilang integrasi, ada yang bilang humanisasi, ada yang bilang macam-macam. Tapi saya pikir mereka maunya itu perubahan. Mereka mau ada perubahan dalam sistem pendidikan. Dan mereka maukan Islam. Tapi kadang-kadang cara yang paham itu filsafat pendidikan Islam. Bagaimana kita bisa menjabarkan, melahirkan filsafat pendidikan Islam kalau kita tidak mengkaji, memahami, menelusuri filsafat dan ilmu-ilmu yang diwariskan sudah 1000 tahun lebih. 1400 tahun lebih kita memiliki tradisi keilmuan itu semua menyumbang kepada filsafat pendidikan Islam kita, dan bukan pendidikan saja, dalam segala bidang kehidupan dan dalam segala bidang keilmuan semuanya harus bersumberkan, harus mempunyai asasnya dalam tradisi keilmuan Islam. Kita memiliki sarjana, saintis yang besar-besar pada zaman dahulu. Kita harus bisa mengembangkan ide-ide dan ilmu mereka itu pada hari ini tanpa menafikan, tanpa menolak ilmu yang sudah dikembangkan oleh Barat dan perlu menyesuaikannya. Ambil dan sesuaikannya dengan kehendak, sesuaikannya dengan ilmu Islam. Saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuskrip Sunda, terjemahan Sunda di sini, Ta'lim wal Muta'allim, terjemahan Sunda. Ini sangat menarik sekali, dan ini buku yang paling penting dalam perjalanan seorang itu menuntut ilmu. Di sini juga disebutkan tentang tujuan pendidikan, apa yang harus dilakukan oleh orang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu sehingga dia menjadi penuntut ilmu dan sampai ke tujuannya itu menuntut ilmu. Bukan terkeliru dan tidak disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tolak naik Alhamdulillah Alhamdulillah yang punah billah. Jadi itu sangat sentral sekali, sangat penting sekali dalam pendidikan Islam. Ini satu contoh tulisan Jawi dalam bahasa Sunda membawa karya besar, karya agung dalam tradisi keilmuan Islam oleh Zarnuji. Saya pikir abad berapa? Dan itu sampai sekarang masih dipelajari di sekolah-sekolah kita di sana. Assalamualaikum.